Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, balik lagi bersama gue tentunya di sini Rama MV. Oke, so kali ini gue bakalan nge-review Honda Beat-nya teman gue, Honda Beat Street lebih tepatnya. Jadi kita bakalan bahas satu-satu dari bawah dulu seperti biasa. Oke, jadi yang pertama untuk kaki-kakinya di sini ada yang mencolok banget. Untuk disc brake-nya dia pakai double disc brake ya. Jadi untuk disc brake-nya sendiri dia pakai Nissin, dan untuk kalipernya sendiri ini dia pakai punyanya Revo, tinggal dikasih untuk bracket sampingnya aja sama untuk di sini juga sama. Dan untuk bottomnya juga sendiri ini juga udah customan ya. Jadi ini pakai punyanya Beat, tapi kayak dibalik gitu loh untuk posisinya itu. Pakai yang sebelah kiri kalau nggak salah. Jadi dia di custom lagi. Ini gila sih, keren banget. Jadi dia pakai double disc brake. Di sini juga ada T-nya untuk buat nyambungin si si selang remnya ini jadi satu. Di sini juga ada bracket lagi sebelah sini biar kelihatan lebih rapi. Untuk bannya sendiri dia pakai Corsa yang ukuran 980 ring 14 untuk tipenya R9 ya, sama kayak punya Mio J gua. Untuk peleknya sendiri dia pakai jari-jari, dia pakai punyanya Rossi. Kita geser untuk sebelah sini juga biar sama-sama kelihatan ya. Ini gila sih, konsepnya keren banget. Pakai double disc brake. Kalipernya juga sama, kanan kiri ada bracket, sama-sama ada bracket. Kita lanjut ke atas, ini juga ada cover scope karet ya, buat nutupin biar aman aja, baret-baret segala macam, terus biar nyuci juga enak. Nah lanjut, di atas ini juga ada spakbor punyanya YZ ya. Jadi untuk warnanya sendiri ya sama warna hitam, cuman dia ditambahin lagi scarlet yang warna dope. Untuk bodinya sendiri semua ini full dikasih warna dope. Untuk Beat Street-nya sendiri dia orinya juga warna hitam sih, yang hitam metalik ya. Jadi dia diwarnain lagi pakai dope. Dan di sini juga ada clip bumper ya, buat variasi aja sih kayaknya. Dan buat ngerapetin body-body aja biar gak goyang-goyang ya kayak Supra ya. Lanjut untuk ke bagian headlamp sini. Nah, untuk headlamp sendiri dia pakai RTD yang 6cc ya. LED RTD 6cc, dan di atas juga di sini ditambahin scarlet yang hitam dope tapi yang transparan gitu, dan di dalamnya juga ada lampu LED. Nih, kelihatan nggak? Nah, di dalam sini juga ada lampu LED-nya, bukan dope biasa ya. Jadi udah ganti LED semua. Oke, jadi lanjut kita ke bagian cockpit, dan dari depan dulu. Di sini dia pakai handguard dari Acerbis. Ya, bacanya gitu ya. Jadi dia di sini pakai Acerbis, dan untuk master remnya dia pakai RCB, kanan kiri pakai RCB. Dan di sini juga ada gas spontan ya dari KTC. Nih, kelihatan banget ini KTC gas spontannya. Dan untuk hand gripnya sendiri dia juga pakai punyanya KTC, sama kanan kiri punya KTC. Spion Tomok ya, kanan kiri pakai spion Tomok. Kalau spion orinya kan kelihatan kurang minimalis ya. Jadi dia pakai spion Tomok. Lebih bagus lagi juga sih pakai punyanya yang replika GP itu loh. Ada kan kecil tuh, bagus itu. Dan di sini juga ada holder ya, botol buat naruh-naruh botol buat nanti perjalanan jauh. Nah lanjut, di sini juga pakai holdernya pakai Domino. Ini yang model kayak Sabri gitu. Di rumah juga ada kayak gini. Untuk holder kirinya juga dia ini pakai punyanya Vixen. Kelihatan banget ini Vixen. Nah ini Vixen. Untuk stangnya sendiri dia pakai Expedition, sama kayak punyanya Mas Rizky nih. Cuman kalau punya Mas Rizky lebih ke high ya, ini kayaknya ke low. Sama-sama Expedition. Ini recommended ini stangnya. Oke, lanjut untuk bagian belakang. Di sini yang lebih kelihatan mencolok banget. Untuk knalpotnya di sini pakai punyanya Black Devil yang CK2 ya. Di sini juga udah dilengkapin sama bracketnya juga. BTW ini juga lagi dijual, jadi kalian nanti bisa DM aja ke orangnya langsung. Nanti bakalan gue cantumin link Instagramnya di deskripsi. Lanjut untuk bagian kaki-kaki juga, di sini dia pakai punyanya Maxxis yang Green Devil untuk ukurannya 180 ring 14. Sama untuk
Peleknya sendiri dia pakai Rossi ya, Iki ya. Dia untuk peleknya sendiri dia pakai punyanya Rossi, sama untuk yang depan juga. Lanjut ke atas sedikit. Nah, di sini yang paling menurut gua paling bagus banget. Untuk sparbor belakangnya dia pakai punyanya CBR yang 250. Di sini ada kayak lekukan-lekukan dari siripnya itu yang bikin keren banget. Dan untuk platnya di sini juga nih rapi banget tuh. Jadi dia diikutin ke body ya. Jadi langsung ikut ke bagian body. Bentar, fokusin dulu. Nah, oke, kita geser ke samping. Untuk shock breakernya juga masih ori, cuman ditambahin peninggi tabung ya, kayak gini, besi padat ya. Ini 6 cm dan dilengkapi juga sama cover shock juga, biar kalau hujan nggak kotor. Jadi kita tinggal nyuci ini aja, mantap kan. Oke, kita lanjut untuk ke bagian atas lagi. Di sini pakai punyanya GP Sport. Untuk bracketnya sendiri PNP ya, punyanya Beat. Ditambahin juga untuk atasnya dikasih base plate customan sendiri ini. Kemarin dia habis bikin, dan di sini juga ada namanya untuk julukan motornya si Marvel. Nah, oke, lanjut ke bagian samping. Nih, jangan sampai lupa. Jadi di sini untuk warnanya sendiri full hitam dove ya. Di sini juga ada emblem Beat timbul ya. Jadi buat mempercantik motor biar kelihatan lebih elegan banget. Oke, sedikit info juga lupa tadi. Untuk tinggi shock breaker depan ini dia pakai punyanya Ascope FU yang udah dipotong jadi 12 cm ya, setara 10 cm lah ya. Untuk belakang sendiri 6 cm, depannya setara 10 cm. Oke, untuk pembahasan dari luar udah, kita lanjut ke bagian dalamnya lagi. Untuk dapur pacnya sendiri dia pakai ori ya. Untuk puli sama rumah roller dia masih pakai ori, cuman di custom jadi dibubut 13,8 sama kayak punya gua. Untuk lolornya sendiri dia pakai 8 sama 10 gram, jadi di mix ya. Ke bagian belakang di sini pakai per TDR yang 1500. Untuk mangkoknya masih ori dan ditambahin juga sama kampas ganda dari Daytona yang bikin tambah mantep ya. Kirian, sekarang lanjut ke bagian tengah. Di sini TB-nya sendiri pakai punyanya Vario 125. Sama pistonnya dia pakai punyanya Vim ya, dari Vim. Untuk ukurannya sendiri 52. Ini cocok banget buat motor harian. Jadi buat teman-teman ya monggo, direkomendasikan pakai punya 52. Tapi balik lagi tergantung dari performa motor sendiri. Dan motor ini sendiri juga udah di up jadi 116 cc. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Oke, jadi teman-teman, barusan sedikit review dari Honda Beat Street punyanya Mas Rehan. Mungkin untuk nanti part-partnya lebih detailnya bakalan gue cantumin di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau nanya buat konsepnya motor kalian juga bisa DM Mas Rehan atau DM BRG Team ya. Jadi lebih enaknya gimana motor kalian di konsep, kalian bisa konsultan ke mereka. Oke, jangan lupa di follow juga untuk Instagramnya. Jangan lupa follow Instagram gue juga. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua biar channel ini bisa terus berkembang dan bikin gua semangat bikin kontennya. And then see you.